Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, asisten pribadi Pak Mustafa Ganteng. Semoga pada pagi hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta terkabul semua hajat-hajat kita. Amin. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yunal A'azom, Nabi penghulunya para nabi, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya. Wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin, ya robbal alamin. Terima kasih Pak Mustafa ucapkan kepada Mimin yang masih setia dan terus setia mendampingi pelajaran Pak Mustafa, dan tadi telah dibuka oleh Mimin. Terima kasih untuk Mimin yang telah membuka dan mengawali dengan salah satu kebaikan. Semoga kita akhiri nanti dengan segala kebaikan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, pada pagi hari ini yaitu hari Senin tanggal 8 Februari 2021, kita masuk ke pelajaran ke-7, yaitu materinya tentang ibadah sholat. Di dalam sholat nanti dia ada namanya yang pertama nanti yang kita bahas yaitu makna sholat. Terus yang B yaitu hikmah ibadah sholat. Terus poin C nanti menceritakan pelaksanaan ibadah sholat di sekitar rumah dan sekolah. Yang poin D yaitu menunaikan sholat secara tertib. Oke, semoga apa-apa yang kita rencanakan dan kita akan pelajari, semoga Allah berikan kita kemudahan serta Allah berikan kita pemahaman di dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, check it out. Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru, hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam keadaan semangat, serta dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran. Oke, baik. Kepada anak-anak yang Bapak cintai, pelajaran pagi hari ini yaitu kita masuk ke bab 7 tentang ibadah sholat. Oke, baik. Langsung aja kita Pak Mustafa baca, kalian menyimak ya. A. Makna sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Tidak akan sempurna Islam seseorang jika ia tidak melakukan sholat atau melalaikan sholatnya. Sholat juga merupakan tiang agama. Barang siapa menjalankan sholat, berarti telah mendirikan agamanya. Tetapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya. Secara bahasa, sholat artinya doa. Bagi orang muslim, sholat merupakan sarana untuk memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena semua bacaan dalam sholat berisi puji-pujian dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gerakannya juga merupakan wujud dari penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Salat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Salat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah semua ketaatan yang dilakukan oleh orang muslim sebagai hamba Allah untuk mencapai ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ibadah salat merupakan wujud ketaatan kita sebagai hamba Allah untuk mencari ridho dan pahalanya. Ketaatan kita kepada Allah bisa dilihat dari pelaksanaan ibadah salat kita. Karena dalam ibadah salat ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan, yang tidak boleh kita langgar. Jika kita melanggar ketentuan-ketentuan salat, maka salat kita tidak sah atau batal. Oleh karena itu, jika salat kita ingin diterima oleh Allah, maka kita harus taat menjalankan tata cara salat itu sesuai aturannya. 2. Salat merupakan ungkapan rasa syukur. Allah telah memberi kita kenikmatan yang sangat banyak. Jika kita menghitungnya, jelas kita tidak bisa. Sebagaimana di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua nikmat yang telah diberikan kepada kita wajib kita syukuri. Salah satunya dengan cara menjalankan ibadah salat dengan baik. Dan di dalam ayat lain, yaitu yang tertera dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, yang artinya, sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita menjalankan salat dengan khusyuk, maka kita telah mensyukuri semua nikmat Allah. Karena pada hakikatnya mensyukuri nikmat Allah adalah menerima semua yang telah ditakdirkan Allah kepada kita dengan ikhlas. Kita tidak merasa lebih juga, tidak merasa kurang juga, karena semua sudah diatur oleh Allah. Kita tinggal menerima dan mensyukurinya. Ini sama halnya dengan makna salat sebagai penghambaan diri yang tinggi kepada Allah. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian B. Hikmah ibadah salat. Salat merupakan ibadah yang penting dan utama bagi umat muslim. Begitu pentingnya ibadah salat, Allah memanggil sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap langsung kepadanya, untuk menerima perintah salat. Hal itu terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara itu, perintah-perintah yang lain disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ibadah salat sangat banyak membawa hikmah bagi kehidupan kita.
Di antaranya hikmah ibadah salat bagi kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu salat sebagai benteng hidup. Jika mengerjakan salat dengan khusyuk, maka kita akan terhindar dari perilaku keji dan munkar. Setiap kita akan melakukan perbuatan yang buruk, kita akan selalu ingat kepada Allah dan akan merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tercantum di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, salat sebagai sarana untuk meminta kepada Allah. Salat dengan khusyuk merupakan wujud dari ibadah yang ikhlas dan pasrah kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci. Di dalam salat kita bisa berdoa, meminta petunjuk, rezeki dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk akan merasa selalu dekat dengan Allah. Ia yakin apa yang diminta dalam salatnya akan mendapat jawaban dari Allah. Sebagaimana tercantum di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. 3. Salat membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Ibadah salat akan menjauhkan kita dari perbuatan sombong, tinggi hati, iri dengki, kikir, dan sifat-sifat buruk lainnya. Ibadah salat juga akan mendidik kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tercantum di dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Yang artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat untuk mengeluh atau suka mengeluh. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. 4. Sholat sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali kita mendapat musibah atau kesulitan, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan dengan mengerjakan salat dan bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 5. Salat sebagai sarana membina persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Dalam ibadah salat, kita semua sama. Tidak ada yang dibedakan. Kita menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salat, kita menghadap hanya satu arah, yaitu kiblat atau Ka'bah. Semua berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Semua sama. Tidak ada yang beda.
Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat merupakan cerminan rasa persatuan dan kesatuan yang tidak membeda-bedakan suku, jabatan, kaya, miskin, tua, ataupun muda. Apalagi jika ibadah sholat dilakukan secara berjamaah di masjid. Sholat berjamaah akan menguatkan persatuan dan kesatuan. 6. Sholat dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Ibadah sholat juga bisa meningkatkan kesehatan bagi tubuh kita. Banyak penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah menghindari timbulnya penyakit persendian, seperti rematik, penyakit tulang belakang, stroke, pecahnya pembuluh darah di otak, penyakit wasir, dan penyakit kepala. Poin C. Menceritakan pelaksanaan ibadah sholat di sekitar rumah dan sekolah. 1. Pelaksanaan di sekitar rumah. Sehari semalam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita bisa melaksanakan sholat sendirian, tetapi lebih utama melaksanakan sholat dengan berjamaah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar kita melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah banyak manfaatnya, yaitu akan mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dengan sholat berjamaah, kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan orang banyak. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar melaksanakan sholat di masjid. Sholat di masjid lebih utama dan sempurna dari sholat di rumah. Sholat di masjid akan membuat kita lebih khusyuk. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri melaksanakan sholat berjamaah. Kita tidak boleh membiasakan sholat kecuali melaksanakan sholat sunnah di rumah. 2. Pelaksanaan sholat di sekolah. Kita mungkin pernah sekolah sampai siang hari atau sore hari. Jika ada pelajaran tambahan atau acara lain, jika sudah masuk waktu sholat fardu, semua siswa segera pergi ke musola sekolah. Sebelum ke musola, semua siswa menuju tempat wudhu untuk berwudhu. Selanjutnya, semua siswa masuk ke musola untuk melaksanakan sholat dan dengan berjamaah. Meskipun kita sholat di sekolah dan masih dengan memakai baju seragam, itu tidak mengurangi nilai pelaksanaan ibadah sholat kita. Kita tetap melaksanakan sholat dengan khusyuk, ikhlas, dan tumakninah. Sholat berjamaah dipimpin oleh guru sebagai imam. Imam memimpin zikir dan doa setelah sholat. Setelah selesai sholat, semua siswa bersalam-salaman, penuh keakraban dan kedamaian. Hati kita juga terasa lebih tenang dan siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya tanpa ada rasa yang berat, karena belum melaksanakan sholat. Sholat berjamaah benar-benar suatu ibadah yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Poin D. Menunaikan sholat secara tertib. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semua sholat sudah diatur tata cara dan waktunya. Kita harus melaksanakan sholat dengan tertib. Kita tidak boleh melaksanakan sholat. Jika kita berani melalaikan sholat, maka kita akan mendapatkan celaka. Allah akan menghukum kita dengan memasukkan kita ke dalam neraka, sebagaimana tercantum di dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sesibuk apapun seseorang, tetap orang itu berkewajiban untuk melaksanakan sholat secara tertib pada waktu yang telah ditentukan. Meskipun kita dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, kita tetap berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita baru akan berhenti jika tidak berkewajiban melaksanakan sholat jika nyawa kita telah hilang dari raga kita.
Allah banyak memberi kelonggaran bagi orang-orang yang akan melaksanakan kewajiban sholat. Jika dalam perjalanan, maka kita bisa melaksanakan sholat dengan cara dijamak, atau dikumpulkan, atau dikosor, atau bahasa lainnya diringkas. Jika ada orang sakit dan tidak bisa mengambil air wudhu, maka ia bisa mengganti wudhunya dengan bertayamum. Jika mau melaksanakan sholat dan tidak bisa berdiri, maka bisa melaksanakan sholat dengan secara duduk. Jika tidak mampu untuk duduk, bisa dengan cara berbaring. Jika sudah tidak bisa menggerakkan anggota badan, maka bisa melaksanakan sholat dengan cara isyarat. Sungguh ini benar-benar menunjukkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah wajib yang harus selalu kita lakukan dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Dari pembelajaran tadi dan dari materi yang telah disampaikan, bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, yaitu salat adalah doa karena salat merupakan sarana bagi orang muslim untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Yang kedua, ibadah salat merupakan wujud dari ketaatan dan kesyukuran kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita terima dari Allah. Yang ketiga, di antara hikmah ibadah salat adalah sebagai benteng hidup, sarana untuk meminta kepada Allah, membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk, sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana membina rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama umat Islam, dan untuk meningkatkan kesehatan tubuh. 4. Salat merupakan ibadah yang wajib kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja, baik sendirian maupun dengan berjamaah. 5. Tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk tidak melaksanakan salat secara tertib, meskipun dalam keadaan apapun. Semoga kita semua yang mendengarkan dan menyimak dari awal sampai akhir, semoga Allah tetapkan kita sebagai muslim yang senantiasa mencintai salat kita serta memeliharanya sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Done. Thank you for watching this video. Hope all of you can understand.